Ya, untuk mengetahui informasi terkini dari Pengadilan Negeri Cirebon, kita sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia, Angga Dwi Putra. Angga, selamat pagi. Sidang lanjutan peninjauan kembali yang diajukan mantan terpidana Saka Tatal akan segera dimulai dalam beberapa saat ke depan. Bagaimana, Angga, persiapan yang Anda pantau pagi ini, baik dari pengamanannya, siapa saja mereka ingin ikut menyaksikan, dan juga bagaimana dengan para saksi, Angga? Apakah Anda sudah memiliki informasi pasti kehadiran saksi siapa saja yang akan dihadirkan pemohon hari ini? Ya, selamat pagi Lianita. Memang persidangan baru akan digelar pada pukul 10 pagi nanti, dan kami tadi sudah sempat mendatangi PN Cirebon, PN kelas 1B, dan memang situasi sana masih sepi, meskipun memang sudah ada beberapa awak media yang menyiapkan untuk persidangan pukul 10 nanti. Dan untuk para saksi juga kuasa hukum ini semua berkumpul tapi tidak berada di Pengadilan Negeri kelas 1B Cirebon, melainkan berada di dalam sebuah hotel yang jaraknya sekitar 2 km dari pengadilan, dan saya berada di hotel tersebut dan sudah ada bersama saya Saka Tatal dan juga sang kakak Jaka Putra. Selamat pagi Saka dan Jaka. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini kelihatan segar nih pagi ini ya. Udah tidur cukup berarti ya? Cukup. Ya, istirahat cukup. Nah, persiapan dari Saka dan juga Jaka yang nemenin Saka dari kemarin full terus ya, bahkan udah selalu menemani. Ini persiapan untuk sidang hari ini apa sih dari Saka dulu deh? Ya, kalau persiapan sih Saka nggak nyiapin apa-apa, jadi tampil apa adanya aja. Jadi persiapan mah nggak ada. Yang khusus? Nggak ada yang khusus sama sekali. Jadi persiapan tuh tampil apa adanya aja. Emang Saka emang kayak gini ya kayak gini. Kalau dari Jaka ada? Kalau persiapan saya sama Saka sih paling lebih ke istirahat yang cukup. Udah itu aja sih. Iya. Siapin mental juga gitu? Mental mah harus. Iya. Kebetulan saya dan adik saya juga benar, insya Allah. Iya, harus berani. Nah, ini kan akan ada pemeriksaan beberapa saksi yang dihadirkan dari tim kuasa hukum gitu. Apa sih nanti yang diharapkan dari Saka, dari Jaka, mereka akan mengungkapkan apa di persidangan nanti? Jadi kalau harapan Saka buat saksi, jadi kalau saksi lebih tampil apa adanya aja, ngomong apa adanya terus terang, berikanlah kejujurannya. Jangan ada lagi kebohongan-kebohongan waktu di tahun 2016 lalu. Jadi kalau ngomong tuh yang ilegal yang sesuai dengan faktanya, jangan ada harus arahan. Dan kalau arahannya itu kan kebohongan lagi, jangan seperti itu. Jadi harus jujur, tampil apa adanya, dan jangan takut juga berarti ya sekarang ya? Ya, saya juga terima kasih buat Kang Dedi dan Dede dan saksi-saksi lainnya, dan ada banyak lah. Saya terima kasih apalagi buat Dede dan Liga Akbar. Saya sangat berterima kasih sekali karena pengakuan dia sebagai 2016 dulu itu sangat memberatkan adik saya dan teman-teman saya. Dan sekarang si Liga Akbar dan Dede udah jujur dan siap hadir di sidang Saka. Saya berterima kasih banyak. Alhamdulillah kebenaran walaupun prosesnya lama, alhamdulillah menemukan jalannya sendiri. Alhamdulillah banget, itu saya nggak nyangka ibaratnya tuh. Nah, ini bakal nyangka nggak sih Saka, Jaka gitu ya? Tadi kan nyebut bahwa ini prosesnya cukup lama, 8 tahun ya gitu, nunggu harus sekolah dulu di Bandung itu segala macam. Nah, sekarang dengan kondisi seperti ini, apa sih yang Saka dan juga Jaka rasakan seperti itu? Jadi ya alhamdulillah Saka tuh agak seneng lah. Jadi ada kemungkinan besar tuh ada peluang bisa ngebebasin yang dari ketujuh terpidana. Jadi masih ada harapan. Jadi ini mungkin udah jalannya, namanya jalannya kuasa kan nggak ada yang tahu. Takdir kan nggak ada yang tahu juga. Meskipun harus melewati perjalanan yang berat ya. Ya, berat, panjang. Ya kalau dibilang berat ya udah jelas berat. Saka udah gimana? Pasrah lah ibaratnya. Saka kan dari kalangan orang nggak punya juga. Jadi keekonomiannya itu bener-bener. Jadi cuma buat kesehari-harian aja. Mungkin boleh berbagi juga nih Saka, Jaka. Kalian bisa sekuat ini, apa sih tipsnya? Ada saling mendukung kah atau apa sih? Soalnya kalau saya pribadi misalnya merasakan apa yang Saka rasakan atau Jaka rasakan gitu ya, nggak bakal kuat gitu. Kalau kalian bisa kuat gini gimana sih? Ya karena Saka kan gimana, Saka dari dulu itu nggak pernah merasa melakukan, dan Saka juga banyak yang lihat teman-teman Saka waktu di tahun 2016 itu Saka ada di mana sama siapa.
itu tahu teman-teman Saka. Jadi ada dukungan juga dari teman-teman Saka yang tahun 2016. Saka tuh harus kuat, jangan putus asa. Kalau emang Saka tidak pernah melakukan, tunjukkan, buktikan. Jadi jangan pernah putus asa waktu di tahun 2016 lalu. Saka waktu 2016 tuh bener-bener nggak bisa ngomong apa-apa. Ditanya aja cuman diem aja, nggak jawab sama sekali. Dan sekarang sudah mulai berani, harus berani ya. Harus. Kalau dari Jaka gimana? Apa tipsnya bisa membersamai adik gitu selama 8 tahun ini? Ya kalau tips pribadi sama sih, saya juga awal-awal adik saya ke bawah tuh saya down, saya sekolah nggak karuan, tes ke perusahaan gagal total, pikiran nggak karuan. Cuma ya seiring berjalannya waktu mungkin udah jalannya. Terus juga saya kan disupport sama teman-teman, saya juga punya teman di rumah banyak, di luar sekolah banyak, di kampung sebelah banyak. Jadi teman-teman selalu menyupport. Dan apa ya, apa sih namanya, saya kan suka olahraga, futsal, main bola. Jadi ya buat ngilangin stres ya paling saya lebih ke futsal, main bola. Jadi info sparring gitu. Boleh kalau ada yang mau ngajak sparring ya, bisa datang ke Krema. Oke. Terakhir mungkin apa yang mau disampaikan ke masyarakat terkait dengan persidangan hari ini dari Saka dan Jaka mungkin? Jadi Saka minta dukungannya dan Saka minta doanya yang terbaik buat sidang Saka nanti berjalan dengan lancar dan hasilnya maksimal mungkin. Jadi Saka juga berterima kasih atas dorongannya, dukungannya buat warga Indonesia dan netizen Indonesia. Dan buat yang Dedi juga dan pengacara-pengacara Saka juga. Saka juga berterima kasih. Sudah mau membela Saka dan Saka tuh tidak pernah memberikan apapun. Walaupun Saka itu gimana, banyak yang tahu lah Saka orangnya kayak gimana. Saka tuh diem, gak banyak omong. Iya, dia lebih diem. lebih cerewet kakaknya malah ya. Terus juga banyak orang-orang yang tahu bahwa Saka itu tidak pernah melakukan dan banyak saksi juga. Ya, alhamdulillah saksi-saksinya kan Saka nggak pernah janjian tuh tiba-tiba ketemu tuh. Jadi jawabannya itu sinkron sama seperti Saka. Jadi nggak ada janjian sama sekali. Waktu di tahun itu kan sama Kang Dedi ditelusuri, nggak ada janjian sama sekali, ngedadak lah. Tapi alhamdulillah Saka tuh nggak pernah ngomong apa-apa, tapi jawabannya sinkron. Jadi yang ditanyakan Saka dulu, ini kejadiannya awalnya gimana, tak jelasin semua, terus sama siapa aja, ditelusuri lah sama Kang Dedi. Alhamdulillah Saka nggak pernah chat-chatan, nomor telepon juga nggak punya, apalagi harus ada janjian gimana. Orang nomor teleponnya aja nggak punya, jadi bener-bener nggak janjian, tadi nggak nyangka lah bisa sama tuh. Jadi alhamdulillah Saka tuh bersyukur. Terima kasih sekali lagi Saka dan Jaka, siap-siap nanti sekitar sejam lagi ya. Sarapan dulu mungkin biar tambah kuat. Atau mau futsal dulu mungkin? Oh enggak ya? Enggak lah. Siap. Ya, terima kasih sekali lagi. Ya itu dia Lianita, persiapan ataupun mereka sudah terlihat sangat tegar, sangat siap untuk menghadapi persidangan dan menyaksikan juga nanti apa yang disampaikan oleh saksi-saksi fakta yang akan dihadirkan oleh tim kuasa hukum. Lianita. Baik Angga, kita lihat tadi Jaka dan juga Saka sudah sangat siap, tidak ada persiapan katanya karena ini menanti kejujuran saja begitu ya. Tapi kalau kita melihat dari sidang PK sebelumnya, Angga, di mana jaksa menolak seluruh novum yang dihadirkan. Apakah Anda memiliki informasi bagaimana persiapan dari tim kuasa hukum Saka Tatal sendiri untuk hari ini, Angga? Ya, tadi memang kami sempat akan berbicara dengan tim kuasa hukum, namun pagi ini mereka masih melakukan koordinasi rapat seperti itu untuk mempersiapkan jelang sidang yang akan dimulai sekitar 1 jam lagi. Dan memang malam sebelumnya atau tadi malam kami juga sempat berbicara dengan Ibu Titin, salah satu kuasa hukum yang menyebut bahwa memang ketika misalnya novum ditolak oleh para jaksa itu merupakan hak para jaksa, namun demikian mereka meyakini bahwa apa yang mereka tunjukkan dalam persidangan di pekan kemarin itu adalah novum ataupun bukti baru, sehingga nanti tinggal pihak hakim saja yang akan menentukan apakah novum tersebut bisa diterima atau tidak. Namun mereka meyakini bahwa semua
itu yang sudah disampaikan itu adalah semua adalah novum baru dan nanti akan diperkuat juga dengan saksi fakta yang akan dihadirkan pada hari ini. Jadi nanti keseluruhan sinkronisasi ataupun rangkaian cerita yang akan disampaikan ini adalah menurut para kuasa hukum ini adalah yang benar-benar terjadi pada tanggal atau pada tahun 2016 silam, dan termasuk juga dengan bukti-bukti novum, bukti-bukti baru ini nanti juga akan saling sinkron seperti itu, sehingga nanti menjadi pertimbangan bagi tim hakim untuk bisa menerima peninjauan kembali yang diajukan oleh tim kuasa hukum Saka Tatal. Lianita. Baik, Angga, bagaimana dengan kepastian saksi? Apakah Anda juga sudah memiliki informasi pasti urutan saksi-saksi yang akan dihadirkan pada pagi hari ini? Apakah mereka berkumpul dulu di hotel yang berjarak 2 km sama seperti Anda pagi ini atau seperti apa, Angga? Ya, memang betul ya, Nita. Memang jadi sebelum semua nanti saksi kuasa hukum, termasuk juga tadi Saka Tatal dan keluarganya akan menuju ke PN Cirebon, mereka terlebih dahulu berkumpul di hotel ini. Tim kuasa hukum sedang melakukan koordinasi ataupun rapat, kemudian yang lain juga sambil mempersiapkan diri, kemudian juga sarapan pagi. Jadi secara urutan ini masih menjadi rahasia ataupun menjadi taktik mungkin bagi tim kuasa hukum siapa saja yang akan dihadirkan dan siapa yang memulai duluan. Namun tadi sudah terkonfirmasi bahwa beberapa nama diantaranya adalah Liga Akbar, kemudian juga ada 2 teman dari Vina yang juga akan menjadi saksi fakta yang akan menceritakan kejadian di tahun 2016 versi mereka. Kemudian juga ada nama-nama lain termasuk misalnya kemungkinan ada nama Dede, kemudian juga tadi ada nama Deddy Mulyadi yang meskipun tidak secara langsung ada di lokasi saat tahun 2016, namun yang bersangkutan ini melakukan penelusuran ataupun wawancara terhadap berbagai macam pihak dan dirasa oleh tim kuasa hukum ini bisa membantu untuk menjelaskan kronologis yang sudah disusun oleh Deddy Mulyadi. Tapi nanti kita akan lihat siapa yang akan ditampilkan terlebih dahulu atau siapa yang akan dipanggil terlebih dahulu untuk menjadi saksi fakta untuk menceritakan cerita yang ia alami pada tahun 2016. Kemudian nanti informasi yang saya terima juga jika memang waktu masih cukup ini bisa juga langsung dilanjut dengan ahli. Ada beberapa ahli yang sudah diajukan namanya, salah satunya misalnya Reza Indragiri. Tapi jika waktunya memang tidak mencukupi pada hari ini, maka hari ini akan fokus pada saksi fakta dan akan dilanjut esok dengan para ahli yang juga sudah disiapkan oleh tim kuasa hukum. Lianita. Baik, terima kasih Angga. Kita akan tunggu terus pantauan dari Anda untuk dilaporkan kembali dari tempat hotel di mana tim dari kuasa hukum dan juga Saka Tatal akan berangkat sebelum ke Pengadilan Negeri Cirebon. Selamat pagi Angga, terima kasih.